Tidak banyak penyerang yang memiliki insting bertahan. Tidak banyak pula pemain bertahan yang punya insting untuk membantu serangan. Bahkan tidak banyak gelandang yang bisa ditempatkan di posisi manapun di lini tengah. Akan tetapi, Ruud Gullit hadir membawa perubahan. Pemain bertinggi 191 cm ini bisa ditempatkan di posisi manapun kecuali kiper. Ruud Gullit yang memiliki darah Maluku dari kakeknya ini bisa ditempatkan di berbagai posisi di lini tengah. Dia juga bisa sedikit mundur ke belakang untuk membantu peran para pemain bertahan. Ketika tim membutuhkannya dalam hal menyerang, maka itu jelas menjadi santapan favoritnya. Ruud Gullit memiliki kekuatan yang amat menakjubkan. Meski bertubuh besar, dia memiliki keseimbangan yang sangat baik. Kemampuan headingnya pun tak diragukan. Ada sejumlah gol yang dilesakkan melalui sundulan kepala. Ketika tengah menguasai bola, Gullit tak segan untuk membuat lawan menderita. Persis seperti yang dikatakan George Best, Gullit mengetahui betul apa yang harus dilakukan dengan bola. Pria kelahiran Amsterdam itu tak pernah takut untuk memainkan si kulit bundar, bahkan dalam posisi tertekan sekalipun. Dijuluki sebagai bunga tulip hitam, Ruud Gullit telah menyebarkan aroma sedap di seluruh pelosok Eropa hingga dunia. Melalui keterampilan sepak bolanya, namanya terus disejajarkan dengan Diego Armando Maradona yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan sebagai dewa sepak bola. Selain sangat mahir ditempatkan di berbagai posisi di lapangan, Ruud Gullit juga pernah berjaya ketika ditugaskan menjadi pemain sekaligus pelatih. Saat itu, bersama klub Liga Primer Inggris Chelsea, Gullit benar-benar menciptakan revolusi yang sangat mencengangkan. Melalui ramuan taktik dan dibarengi dengan strategi pembelian pemain yang pas, ia mampu mengubah Chelsea menjadi salah satu tim yang paling diperhitungkan di Liga Inggris. Dia bahkan dijuluki sebagai sosok yang telah merevolusi klub binaan Ken Bates tersebut. Perangainya begitu tersohor hingga orang-orang segera menjulukinya sebagai pemain paling komplit sepanjang masa. Tak hanya komplit, Ruud Gullit juga sangat ikonik. Dia punya gaya rambut khas yang kemudian membuat orang-orang sangat mudah mengenalinya. Dalam banyak pertandingan, para penggemarnya juga sampai rela membeli wig persis seperti gaya rambut sang idola demi memberi dukungan maksimal. Selain Chelsea yang tentu akan selalu mengingat jasa Ruud Gullit, dia juga punya perjalanan karir yang sangat cemerlang di Belanda. Bersama PSV Eindhoven hingga Feyenoord, ia disebut sebagai salah satu pemain paling potensial asal negeri kincir angin. Saat kemudian terjun ke tim nasional, Gullit juga berhasil merengkuh prestasi tertinggi bersama dengan bintang Belanda lainnya. Yang paling mencengangkan adalah kiprahnya bersama tim asal Italia AC Milan. Bersama dengan rekan setimnya di timnas Belanda, yakni Marco van Basten dan Frank Rijkaard, Ruud Gullit membentuk trio paling mematikan sepanjang masa. Berkat kontribusi trio paling ikonik itu pula, Ruud Gullit berhasil membawa AC Milan meraih gelar juara Eropa secara beruntun, sekaligus membuat tim berjuluk I Rossoneri dinobatkan sebagai tim terbaik sepanjang masa oleh UEFA. Memiliki keturunan Suriname yang diketahui banyak menyimpan darah Indonesia, Ruud Gullit begitu mahir menguasai si kulit bundar. Sedari kecil, ia sudah tahu betul bagaimana cara memanfaatkan bakat alaminya. Gullit lahir pada 1 September 1962 di Amsterdam, Belanda. Kelak saat kemampuan sepak bolanya sudah diakui banyak orang, ia yakin untuk tetap memilih bendera kebesaran Belanda. Saat sepak bola sudah menjadi makanan pokok sedari kecil, Gullit tak mau berlama-lama mendiamkan bakatnya. Di usia 5 tahun atau tepat pada 1967, Gullit sudah bergabung dengan Akademi Sepak Bola Mir Boys. Ia sudah terlihat punya keunggulan dari bocah yang lain, baik dari segi fisik ataupun teknik olah bola. Bakatnya kelewat handal, kehebatannya lantas tercium oleh sejumlah raksasa Belanda. Dia sempat merumput di HFC Haarlem pada tahun 1978. Saat itu, Gullit bekerja sama dengan pelatih Barry Hughes yang merupakan salah satu ikon klub West Bromwich Albion. Di tim tersebut, bakat Ruud Gullit benar-benar tak terbantahkan. Dia bermain dalam 91 pertandingan dan mencetak 32 gol. Saat itu, Ruud Gullit melakoni debutnya di usia 16 tahun 11 bulan pada Agustus 1979.
Dirinya pun dinobatkan sebagai pemain termuda yang melakoni debut di kompetisi Eredivisie Belanda. Pelatih Barry Hughes mengaku sangat terkesan dengan bakat Ruud Gullit. Di usia yang masih tergolong muda, Gullit sudah terhitung sebagai pemain yang sangat matang. Malahan sang pelatih tak ragu untuk memberinya julukan sebagai Duncan Edwards dari Belanda. Di saat bakatnya mulai tercium hingga ke berbagai penjuru Eropa, klub asal Inggris Arsenal hingga Ipswich Town dikabarkan sempat mendapat tawaran agar mau merekrut Gullit. Sayang seribu sayang, tidak ada satupun yang mau karena menganggap Gullit masih terlalu muda dan harganya juga tergolong mahal. Bahkan dalam sebuah wawancara, pelatih Arsenal saat itu, Terry Neal, berkata kalau Gullit adalah bocah liar yang sangat mahal. Di tengah penolakan tim-tim Inggris, Ruud Gullit akhirnya memilih untuk menetap di Belanda. Di saat itulah Feyenoord memberikan tawaran bergabung. Tanpa basa-basi, Gullit setuju dan segera menjadi andalan di tim tersebut. Di tim tersebut, Ruud Gullit lagi-lagi menunjukkan konsistensinya yang sangat luar biasa. Dia bermain dalam 85 pertandingan liga dan mencetak 31 gol. Malahan dia sempat berduet dengan Johan Cruyff di musim keduanya di klub. Berkat kontribusinya yang sangat luar biasa di klub, Ruud Gullit lantas mendapat penghargaan sebagai pemain terbaik Belanda. Setelah merajut kisah yang luar biasa di Feyenoord, Ruud Gullit kembali melanjutkan perjalanannya yang sangat luar biasa. Saat itu, atau tepat setelah 3 tahun membela tim idolanya sejak kecil, Gullit lantas menerima tawaran PSV Eindhoven pada tahun 1985. Di sana dia tumbuh menjadi sosok yang lebih fenomenal. Saat resmi bergabung dengan PSV melalui kontrak senilai 1,2 juta gulden Belanda, Ruud Gullit mendapat kecaman dari banyak pendukung Feyenoord. Ia mendapat hinaan rasial hingga dijuluki sebagai serigala karena diklaim bergabung dengan PSV hanya karena uang semata. Akan tetapi, bagi Gullit itu tidak mengapa. Hal tersebut dianggapnya sangat wajar karena banyak pendukung Feyenoord yang sudah menganggapnya sebagai pahlawan. Gullit berkata kalau itu hanya respon dari kekecewaan penggemar klub tersebut. Maka dari itu, hinaan yang dikeluarkan oleh penggemar Feyenoord tidak membuatnya padam. Hal itu justru memberinya motivasi besar untuk membuktikan kualitas yang lebih maksimal. Benar saja, bergabung dengan PSV menjadi keputusan yang sangat tepat buat Gullit. Dia menjadi andalan dan bahkan banyak orang percaya kalau di PSV lah Gullit benar-benar memunculkan jati diri sebagai salah satu pemain kelas dunia. Cerdas, cepat, kuat, berani, terampil dan juga tak kenal lelah. Kehebatan itu terdapat dalam sosok bernama Ruud Gullit. Maka tak heran bila dalam 2 musimnya di PSV Eindhoven dia sukses mempersembahkan trofi Eredivisie secara beruntun. Tak lupa penghargaan pemain terbaik Belanda mampir ke dalam genggaman. Dari pengalamannya bermain untuk raksasa Belanda itu pula, Ruud Gullit berhasil mencetak 46 gol dari 68 pertandingan. Merasa karirnya mentok jika bertahan di Belanda, Gullit meminta tantangan. Saat ada banyak klub Eropa yang terus mengawasinya, pilihan akhirnya jatuh ke klub Italia, AC Milan. Tepat pada 21 Maret 1987, PSV setuju untuk melepasnya ke San Siro. Sukses bersama PSV dan bergabung dengan klub sekelas Milan era Silvio Berlusconi, ia semakin dikenal sebagai pemain paling fenomenal di dunia. Ruud Gullit didatangkan dengan mahar sebesar 6 juta pound sterling, angka yang sudah cukup untuk membuatnya memecahkan rekor pembelian. Saat itu, Gullit berhasil memecahkan rekor transfer dunia yang sebelumnya dipegang oleh Napoli ketika mereka mendatangkan Diego Maradona dari Barcelona dengan bandrol senilai 5 juta pound sterling. Di AC Milan, Ruud Gullit disambut dengan sangat baik oleh Silvio Berlusconi. Pria Italia itu menyebut bila Gullit akan segera mengubah sejarah AC Milan. Benar saja, di musim pertamanya di klub, dia sudah berhasil memenangkan gelar Serie A. Yang paling mencengangkan, dia berhasil meraih penghargaan Ballon d'Or 1987 usai pada edisi sebelumnya cuma menempati posisi ke-17. Hebatnya lagi, Gullit mengalahkan nama Paulo Futre yang baru saja membawa FC Porto meraih gelar Liga Champions Eropa.
Selain itu, dia juga menyingkirkan nama legendaris Emilio Butragueño yang menjuarai La Liga bersama Real Madrid dan mencetak 19 gol dalam 45 penampilan. Saat itu pesona Ruud Gullit sampai menyita perhatian pelatih timnas Argentina Cesar Luis Menotti yang meraih gelar juara dunia tahun 1978. Sang pelatih merasa sangat terkesan dengan permainan dan pencapaian Gullit sebagai pemain. Tak ragu, Cesar Luis Menotti sampai menjuluki Ruud Gullit sebagai individu paling fenomenal di Eropa setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Dalam hal ini, Cesar Luis Menotti turut menyoroti gaya bermain Gullit yang dianggap sangat seimbang. Ia menilai bila Gullit punya kemampuan yang sangat hebat dan setara saat bertindak sebagai pemain bertahan maupun sebagai penyerang. Sekali lagi, musim yang dijalani Ruud Gullit di AC Milan memang terlalu fenomenal untuk ditaklukkan. Dia memang memiliki kemampuan yang amat mengagumkan untuk dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia. Selain sukses menjuarai gelar Serie A bersama AC Milan di musim pertamanya, Gullit juga menjadi aktor penting dalam keberhasilan timnas Belanda di ajang Euro 1988. Bersama dengan Marco van Basten dan Frank Rijkaard, ia mampu mempersembahkan trofi internasional pertama dan satu-satunya hingga sekarang buat timnas Belanda. Kegemilangannya pun terus berlanjut ketika pada musim 1988-89 dan 1989-90 gelar Eropa mampu dibawanya menuju lemari piala AC Milan. Gullit berhasil membawa AC Milan menguasai Eropa untuk pertama kalinya setelah 2 tahun lamanya. Setelah menjadi jawara Eropa, Gullit kembali berhasil menaklukkan Italia pada musim 1991-92 dan 1992-93. Selain gelar yang menjadi bukti dari kehebatannya, Gullit juga akan selalu dikenang sebagai pemain dengan penuh keterampilan. Gullit seolah memiliki segalanya. Kemudian dia eksploitasi menjadi sebuah permainan yang mengagumkan. Tak kalah mengesankan, dia juga menjadi sosok yang cerdik dan akurat soal umpan. Produktivitas Marco van Basten di timnas maupun di AC Milan disebut-sebut tak lepas dari sodoran gemilang si tulip hitam. Secara garis besar, Ruud Gullit mampu mengatur permainan sekaligus menjadi aktor utama yang sangat menentukan. Kekuatan fisiknya sangat menakjubkan dan dia bisa berperan dan bermain di posisi mana saja. Sungguh pemain yang menakjubkan, ujar Roberto Donadoni, salah satu rekan Gullit ketika masih berseragam AC Milan. Saat itu, bersama dengan Marco van Basten dan Frank Rijkaard, Gullit berhasil tampil sebagai trio Belanda yang membuat AC Milan sangat ditakuti pada masanya. Salah satu partai puncak yang mampu diraih oleh trio Belanda itu adalah saat mengalahkan Steaua Bukarest dengan skor 4-0. Kemenangan 4-0 di ajang final Piala Eropa 1989 membuat Van Basten dan Ruud Gullit mencetak brace pada laga tersebut. Di sisi lain, tentu saja peran Frank Rijkaard yang tidak bisa dikesampingkan sebagai pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan. Rijkaard melengkapi formasi trio Belanda yang menyarangkan gol ke gawang Real Madrid di babak semifinal Piala Eropa. Secara satu kesatuan dari trio Belanda itu, Rijkaard dalam hal teknik bertanggung jawab memulai serangan dari AC Milan. Kemudian Ruud Gullit yang berposisi sebagai playmaker memainkan perannya sebagai penarik perhatian pemain lawan. Di antara keduanya, Van Basten muncul sebagai predator yang mampu melakukan penyelesaian apik nan ciamik di lini serang Rossoneri. Kemitraan tiga pemain tersebut sekali lagi menjadi salah satu yang paling sukses dalam sejarah sepak bola, baik di level klub maupun tim nasional. Khusus Ruud Gullit, ia terhitung membela AC Milan selama 7 musim atau sampai tahun 1993. Sebab ia kemudian dilepas ke sesama klub Italia, Sampdoria. Selama membela Milan, Gullit berhasil mengantarkan 3 trofi Serie A Italia, 2 trofi Liga Champions, 1 trofi Piala Interkontinental, dan 1 trofi Piala Super Eropa. Kepindahan Gullit menuju Sampdoria pun sempat menimbulkan konflik. Sebab kabar menyebut bila Milan memutuskan untuk melepas Gullit karena sang pemain sudah terlalu sering terkena cedera.
Padahal tak sedikit yang mengungkap bila kepergian Gullit dari Milan terjadi karena ia terlibat konflik dengan Fabio Capello dan Franco Baresi. Alasan kedua tampak lebih logis karena Gullit sejatinya masih memiliki kemampuan yang sangat bisa diandalkan. Itu terbukti ketika ia tampil dalam 63 pertandingan dan mencetak 26 gol buat Sampdoria sekaligus mempersembahkan trofi Piala Italia. Pada musim panas 1995, Gullit akhirnya benar-benar meninggalkan Italia dan terbang ke London untuk menerima tawaran Chelsea. Bergabung dengan Chelsea lagi-lagi membuktikan bahwa Ruud Gullit masih punya kualitas jempolan. Tepat setelah dibeli Ken Bates pada tahun 1982, Chelsea belum benar-benar mampu bangkit dari keterpurukan. Tahun demi tahun terlewati, hingga sampailah pada musim panas 1995 saat The Blues kedatangan pemenang Ballon d'Or, pencetak gol yang ditakuti di Eropa, dan legenda AC Milan yang mempersembahkan puluhan piala. Siapa lagi kalau bukan Ruud Gullit? Ruud Gullit pernah berkata kalau saat itu kompetisi Liga Primer Inggris terbilang mediocre dan tertinggal jauh dari Serie A Italia. Maka dengan semangat itu, Gullit sangat termotivasi untuk memberi perubahan besar pada tubuh Chelsea. Benar saja, kedatangannya di Stamford Bridge terus dipuja. Bahkan bukan hanya para pemain yang bersemangat atas kedatangan Gullit, namun para penggemar juga merayakannya dengan penuh ketidakpercayaan. Misalnya saja Chris Wright, penulis situs Chelsea Rewind, mengatakan, "Keputusan Ruud bermain untuk Chelsea seperti sebuah mimpi. Meskipun karir bermainnya hampir berakhir, dia masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan." Mantan striker Chelsea Gavin Peacock juga turut berbicara kepada situs Chelsea Rewind. "Ruud menciptakan minat dunia pada Chelsea, dan aku berhasil dari 6 atau 7 gol terakhirku, 5 diantaranya karena dibantu oleh Ruud." Menjelang akhir musim 1995-96, Chelsea yang saat itu dilatih oleh Glenn Hoddle dikabarkan bakal meninggalkan klub, di mana ia akan naik pangkat menjadi pelatih baru untuk timnas Inggris. Dengan kecerdasan bermainnya, Gullit yang masih aktif bermain kemudian ditunjuk sebagai penggantinya. Ia memainkan peran player manager. Daya tarik Gullit terbukti mujur. Dengan 3 pemain baru di musim panas 1996, ia menciptakan lebih banyak gebrakan di Stamford Bridge. Transfer besar yang ketika itu dilakukan Gullit adalah Gianluca Vialli yang tiba dengan status bebas transfer dari Juventus. Kemudian ada Roberto Di Matteo yang didatangkan dari Lazio dan bek tengah Prancis Frank Leboeuf yang tiba dari Strasbourg. Lalu musim berikutnya, Gullit mengontrak Gianfranco Zola dari Parma. Pria Italia itu kemudian dianggap oleh banyak penggemar sebagai salah satu pemain terbaik Chelsea. Masih belum cukup, kiper Belanda Ede Goy, bek Celestin Babayaro dan Graeme Lesau, gelandang Gus Poyet, dan striker Tore Andrevlo juga turut didatangkan untuk memperkuat Chelsea. Bersama Chelsea, Ruud Gullit memainkan peran yang sangat krusial. Ia menganggap bahwa Chelsea merupakan salah satu momen terbaiknya sepanjang karir, sebab ia berhasil membuat Chelsea jadi klub yang sedikit lebih maju setelah sebelumnya The Blues sangat tidak akrab dengan gelar juara. Kedatangannya ketika itu sukses membawa trofi Piala FA tahun 1997, di mana dirinya bertindak sebagai player manager. Momen favoritku adalah menangani Piala FA. Memenangi Liga Champions untuk pertama kalinya bersama AC Milan sungguh luar biasa. Tetapi jujur, itu setara dengan keberhasilan menjuarai Piala FA, tutur Gullit. Namun sayangnya, peran Gullit sebagai pelatih Chelsea harus terhenti usai ia terlibat konflik dengan Dewan Direksi. Tak lama setelah pemecatannya, tepat pada 27 Agustus 1998, Gullit kembali melatih. Kali ini di Newcastle United, di mana ia menggantikan Kenny Dalglish. Sementara itu, meski Gullit telah tiada, pengaruh yang dibawa ke Chelsea masih terlihat jelas saat Vialli kemudian ditunjuk sebagai pengganti. Chelsea berhasil memenangkan Piala Winners dan Piala FA.
Selain itu, sebagian besar pemain yang diboyong Gullit juga masih memberi kontribusi besar di Chelsea dan bahkan menjadi pemain kunci keberhasilan dalam mengamankan spot Liga Champions tahun 2003. Usai putuskan pensiun pada tahun 1998, Gullit sempat melatih sejumlah klub sebelum aktivitasnya kini diisi dengan menjadi analis sepak bola, di mana ia pernah bekerja untuk ESPN, BBC, Sky Sport, hingga Al Jazeera Sport.